Oke, mari kita bedah materi yang ngebahas klaim historis kenapa Alkitab itu teks yang unik banget. Sumber ini dibuka dengan pertanyaan menarik. Apa ini cuma sekedar buku kuno berdebu di rak kalian? Menurut teksnya, ada jurang pemisah yang luar biasa besar antara buku ini sama literatur lainnya loh. Kenapa? Karena kesinambungannya. Teks ini ditulis selama lebih dari 1.500 tahun, melintasi 3 benua. Hebatnya lagi, ada lebih dari 40 penulisnya. Mulai dari raja, nelayan, sampai seorang dokter medis. Walau beda latar belakang, sumber ini mengklaim teksnya tetap bawa satu narasi penebusan yang utuh. Lanjut ke sirkulasinya nih. Sampai tahun 60-an udah diterjemahkan ke lebih dari 1.200 bahasa. Catatan sejarah ini nunjukin kalau angka publikasinya benar-benar nggak ada tandingannya dalam sejarah umat manusia. Data dari sumber ini jelasin lonjakan yang luar biasa masif dalam produksi bukunya di berbagai era. Terus, Vulgata Latin Gutenberg itu tercatat sebagai buku besar pertama yang pernah dicetak di dunia loh. Sumber ini juga ngeklaim keawetan manuskripnya jauh melampaui karya klasik manapun, termasuk naskahnya Shakespeare. Nah, ada ironi sejarah yang lumayan gila nih soal filsuf Prancis terkenal yang namanya Voltaire. 50 tahun setelah dia prediksi buku ini bakal punah, mesin cetaknya malah dipakai buat nyetak Alkitab. Hal serupa terjadi waktu Kaisar Romawi ngebakar teks ini, penerusnya malah mendanai penyalinan massalnya. Penulis juga ngebahas kritikus yang bilang Musa nggak mungkin nulis ini karena tulisan belum ditemukan saat itu. Tapi, penemuan arkeologi prasasti hitam membantah itu. Tulisan ternyata udah ada berabad-abad sebelum zaman Musa. Teks ini mengklaim isinya sangat objektif, mulai dari sejarah kuno yang akurat sampai nubuat-nubuat yang spesifik. Uniknya lagi, alih-alih bikin mereka kelihatan suci, buku ini beralih blak-blakan ngekspos dosa para pahlawannya. Penulis menekankan pengaruhnya tuh besar banget, sampai esensinya bisa dibangun ulang cuma dari kutipan perpustakaan kota. Terus, ini fakta seru. Ini buku agama pertama yang pernah dibawa astronot keluar angkasa pakai mikrofilm. Sumber ini menyimpulkan, gabungan dari ketahanan sejarah dan sastra ini bikin teksnya punya kategori uniknya sendiri. Jadi muncul satu pertanyaan akhir nih, bukankah para pencari kebenaran wajib menyelidiki buku paling unik ini?